Adapun yang menjadi faktor penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia ialah kurangnya lahan pekerjaan. Selain itu, ada 3 aspek yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak pengangguran, yaitu kurangnya keterampilan, kurangnya kemampuan, dan rendahnya keinginan untuk mempelajari skill baru. Selain dari itu, adapun faktor-faktor khusus yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Yang pertama ialah tidak sesuainya skill yang dimiliki dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, sulitnya memahami kemampuan baru atau keterampilan baru. Yang ketiga, keterbatasan biaya untuk mencoba skill baru atau mempelajari kemampuan baru. Yang keempat ialah permintaan perusahaan yang rendah. Yang kelima adalah tidak seimbangnya antara jumlah pekerja dan jumlah pekerjaan. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dampak negatif dari pengangguran itu adalah penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminal, konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hambatan pendidikan, dan pengikisan nilai-nilai budaya. Indonesia punya 7,99 juta pengangguran. Angka pengangguran ini lebih baik dari jumlah pengangguran tahun 2022. BPS mencatat, data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini 5,45% dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Meski masih banyak pengangguran, namun menurut BPS, angka ini lebih baik dari jumlah pengangguran tahun 2022. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud, mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada periode ini turun 5,68% dibanding tahun lalu. Tercatat jumlah pengangguran terbuka pada 2022 mencapai 8,42 juta orang. Pak Edi Mahmud dalam paparannya menyampaikan bahwa realisasi angka pengangguran dari tahun ke tahun tercatat turun. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan masih terjaga di angka 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia. Salah satu cara mengatasi pengangguran di Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya tersebut melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan demikian, tenaga kerja akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha maupun industri itu sendiri. Sekian. Ada beberapa langkah pemerintah dalam mengatasi jumlah pengangguran yang meningkat, yaitu pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Kedua yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Cara mengatasi pengangguran yang kedua adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Cara mengatasi pengangguran yang ketiga adalah dengan mengembangkan UMKM sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. UMKM merupakan usaha-usaha yang berskala kecil atau menengah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. UMKM dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menjadi wirausahawan atau pekerja mandiri. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa bantuan modal, bimbingan usaha, fasilitas perizinan, akses pasar, dan lain-lain. 4. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran yang keempat adalah dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja sebagai sarana penyampaian informasi lowongan kerja kepada masyarakat yang luas. Yang kelima, yang terakhir yaitu melakukan revitalisasi industri nasional. Cara mengatasi pengangguran yang kelima adalah dengan melakukan revitalisasi industri nasional sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri. Revitalisasi industri nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan restrukturisasi, modernisasi, diversifikasi, inovasi, peningkatan kualitas,
penurunan biaya produksi, dan lain-lain. Hal ini dapat membuat industri nasional mampu bersaing dengan produk-produk impor atau asing. Jenis-jenis pengangguran. Sukirno pada tahun 2006 menyebutkan bahwa ada dua hal yang membedakan jenis-jenis pengangguran, yakni berdasarkan penyebab dan ciri-cirinya. Yang pertama ada jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu ada pengangguran fiksional. Pengangguran friksional disebabkan oleh pergantian pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja, atau berpindah dari jenis pekerjaan tertentu ke jenis pekerjaan yang lain. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal berkaitan dengan naik turunnya aktivitas atau keadaan perekonomian suatu negara yang mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan bahan depresi. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Dan yang keempat ada pengangguran teknologi. Selain itu, jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya dapat dilihat dari yang pertama. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal. Sementara lapangan kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikannya, atau bahkan malas mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang ketiga ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman biasanya disebabkan oleh perubahan terhadap tenaga kerja yang biasanya sifatnya berkala. Pengangguran ini juga terjadi pada pekerja paruh waktu. Dan yang terakhir ada pengangguran setengah menganggur. Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan dan bekerja secara kurang dari 35 jam selama 1 minggu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia mengenai ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaan yang dihadapi Indonesia itu ada beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui. Apa sih faktor permasalahan yang timbul itu? Nah, faktor permasalahan yang timbul itu yang pertama, yaitu lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Kemudian kedua, tingkat pengangguran yang semakin besar. Kemudian yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan. Nah, yang keempat itu perlindungan hukum yang belum memadai. Kemudian yang kelima, upah yang tidak layak diberikan. Nah, kemudian yang keenam itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu krisis global. Kemudian yang ketujuh itu tingkat inovasi-inovasi atau keterampilan yang belum memadai. Nah, skill atau kemampuan ini perlu ditingkatkan karena pada dasarnya dalam melakukan pekerjaan kita harus mempunyai skill dan kemampuan untuk bekerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi berbagai negara termasuk Indonesia dan berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan negara. Besarnya jumlah penduduk setiap tahun dan angkatan kerja yang semakin bertambah tidak sebanding dengan besarnya lapangan pekerjaan yang ada. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab besarnya angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, masih banyak faktor penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia seperti kebijakan pemerintah, pendidikan, akses informasi, dan lain sebagainya. Mengapa pengangguran itu bisa terjadi? Mengutip dari jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. 1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang dapat menampung angkatan kerja. Yang kedua, banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian. 3. Kurangnya akses informasi terhadap perusahaan. 4. Kurangnya meratanya lapangan pekerjaan yang hanya berfokus di daerah perkotaan. 5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill. Yang keenam, budaya malas yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya menjelaskan dampak pengangguran terhadap kehidupan sosial di negara kita. Yang pertama adalah tingginya konflik sosial. Konflik sosial ini disebabkan orang-orang yang tidak memiliki pendapatan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan cara kekerasan ataupun sikap-sikap kasar lainnya yang bisa merugikan banyak orang. Yang kedua adalah tinggi kriminalitas. Kriminalitasnya disebabkan oleh dengan tidak adanya sumber pendapatan, mereka melakukan kejahatan seperti penipuan, pencurian, narkoba, segala macam yang bisa merugikan banyak orang di negara kita juga. Yang ketiga dan terakhir adalah tingginya masalah kesehatan jiwa, di mana
ketika orang penganggur tidak memiliki pendapatan, tidak bisa memikirkan bagaimana cara mereka bertahan hidup untuk kedepannya, mereka akan merasa depresi, merasa rendah diri, merasa insecure terhadap orang lain, dan menyebabkan banyaknya orang yang berpikiran untuk menyerah terhadap kehidupannya seperti bunuh diri, dan hal ini bisa berakibat fatal jika diteruskan dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, bagaimana pengangguran di Indonesia? Menurut laporan, pengangguran di Indonesia berjumlah 7,99 juta orang, berkurang sekitar 410.000 orang dibanding Februari 2022. Data pengangguran mencakup 4 kelompok penduduk, yaitu penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, penduduk yang tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Data tersebut diambil dari Badan Statistik BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia.